Di awal film, kita diperlihatkan tentara Sikh sedang melakukan patroli di perbatasan di tengah-tengah pegunungan Samana. Kisah ini terjadi pada tahun 1890 di perbatasan India dan Pakistan. Di perbatasan ini, Inggris membangun 3 buah benteng dan mengangkat tentara dari kaum Sikh untuk mempertahankan wilayah jajahan mereka di negara India. Setelah lama berpatroli, mereka tidak menemukan masalah apapun di sana dan berencana untuk menyelesaikan patroli dan pulang ke markas mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang perempuan yang akan dieksekusi mati. Hal ini didengar oleh tentara Sikh dan mereka mencoba memeriksanya. Ternyata kejadian itu berada di wilayah kekuasaan negara Afghanistan dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ada seorang sersan yang bernama Isar Sikh mencoba meyakinkan pimpinannya agar mereka segera menolong perempuan itu. Karena kalau tidak segera ditolong, maka ia akan segera dibunuh oleh 30 orang Pathan yang berada di sana. Namun pimpinannya menolak dan ia berkata bahwa itu bukan wilayah mereka dan mereka tidak diperbolehkan ikut campur dan memasuki wilayah Afghanistan tanpa izin. Pimpinannya menyuruh agar mereka segera kembali ke markas mereka. Namun Isar Sikh tidak memperdulikan perintah dari atasannya dan ia pergi untuk menyelamatkan gadis itu. Dan terjadilah pertempuran epik antara sersan Isar Sikh melawan 30 orang Pathan di wilayah Afghanistan. Namun karena ia kalah jumlah, akhirnya ia ditangkap dan akan dipenggal oleh orang-orang Pathan. Namun tiba-tiba rekan-rekannya yang lain juga ikut membantu dan akhirnya orang-orang Pathan bisa dikalahkan dan mereka berhasil menyelamatkan gadis tersebut. Di markas, Isar Sikh sedang berbicara dengan sahabat baiknya. Ia bernama Gulab Sikh. Sahabatnya berkata bahwa Isar Sikh akan dimarahi oleh atasan mereka karena kejadian yang mereka lakukan tadi. Namun tak berselang lama mereka berbicara, Gulab Sikh tertembak. Ternyata orang-orang Pathan sedang menyerang markas mereka. Pertempuran epik pun berlangsung antara tentara Sikh dengan orang-orang Pathan dari Afghanistan. Namun orang-orang Pathan berhasil diusir karena bala bantuan dari benteng lain datang membantu. Setelah kejadian itu, Isar Sikh dipanggil oleh komandannya. Di sini komandannya bertanya, kenapa ia melewati perbatasan dan melanggar perintah atasannya di saat patroli di perbatasan India dan Pakistan. Isar Sikh menjawab bahwa ia melewati perbatasan karena ia ingin menyelamatkan seorang perempuan yang akan dihukum mati oleh orang-orang Pathan. Mendengar ini, komandannya pun menjadi kecewa kepada Isar Sikh dan ia memberikan hukuman untuk memindah tugaskan Isar Sikh dari benteng utama ke benteng terjauh mereka, yaitu benteng Saragari. Ia ditugaskan untuk memimpin dan bertanggung jawab atas benteng tersebut. Mendengar ini, Isar Sikh protes kepada atasannya karena benteng Saragari hanyalah benteng pendukung dan tidak pernah terjadi apa-apa di sana. Dia berkata dia adalah prajurit dan prajurit harus bertempur. Namun komandannya tetap memindah tugaskannya ke benteng Saragari sebagai hukumannya karena telah melewati batas negara. Akhirnya Isar Sikh pun berangkat menuju benteng Saragari. Di pertengahan jalan, ia bertemu dengan perempuan yang ia selamatkan tadi. Di sini perempuan itu berterima kasih kepadanya dan memberi Isar Sikh makanan sebagai tanda terima kasihnya karena Isar Sikh telah menyelamatkan nyawanya. Setelah itu ia pun melanjutkan perjalanannya dan akhirnya ia pun sampai di benteng Saragari dan memperlihatkan surat pemindahan dirinya kepada pimpinan di sana. Ia menyebutkan bahwa mulai saat ini ia adalah pimpinan mereka dan ia akan bertanggung jawab atas benteng ini. Di sini mereka memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Lal Sikh sebagai kopral dan Gurmukh Sikh yang bertugas sebagai pengirim pesan. Mereka adalah resimen Sikh ke-36. Tak berselang lama, Isar Sikh mendengar ada keributan di dalam benteng dan ia pun menceknya. Ternyata di dalam benteng mereka sedang mengadu 2 ekor ayam untuk dipertontonkan. Kesal akan hal ini, Isar Sikh pun memarahi mereka. Ia menyuruh mereka untuk berbaris
Di sini ia memperkenalkan diri sebagai atasan mereka yang baru. Namun Isarsik kecewa kepada bawahannya, karena dari 21 orang, hanya 1 orang saja yang menggunakan seragam lengkap. Selebihnya tidak ada yang memakai seragam. Bahkan ada yang cuma memakai celana pendek saja. Melihat ini, Isarsik menjadi marah dan berkata, mereka adalah tentara, dan tentara harus berseragam layaknya seorang tentara. Akhirnya Isarsik menghukum mereka untuk bergulat, dan kedua ayam yang mereka adu tadi akan menjadi penontonnya. Dan mereka tidak boleh berhenti sebelum ayam itu menyuruh mereka untuk berhenti. Dan hukuman pun dijalankan. Tak berselang lama, Isarsik mendengar pasukannya ribut-ribut dan bernyanyi-nyanyi. Di sini ia bertanya, kenapa mereka tidak mengerjakan hukuman mereka. Mereka menjawab bahwa ayam itu menyuruh mereka untuk memasaknya, karena ayam itu mengatakan untuk dimasak dalam bahasa Inggris. Ayam itu berkata cook, dan akhirnya mereka memasak ayam tersebut. Kesalahan hal ini, Isarsik menyuruh mereka untuk tidak ada yang boleh makan selama 2 minggu sebagai hukuman mereka karena telah melanggar perintahnya. Di tempat lain, kita diperlihatkan para pimpinan kaum Patan sedang mengadakan pertemuan. Di sini ada seorang tokoh agama yang berkata bahwa mereka selalu kalah terhadap Inggris dan tentara India karena mereka tidak pernah bersatu. Di sini ia meminta kepada semua pimpinan kaum Patan agar mereka bersatu dan mereka akan melakukan penyerangan besar-besaran kepada Inggris untuk merebut kembali wilayah mereka yang telah direbut oleh Inggris dan India. Mendengar ini, seluruh pimpinan kaum Patan pun bersepakat untuk bersatu dan membentuk pasukan sebanyak 10.000 orang untuk menyerang India dan tentara Inggris. Mereka membuat rencana untuk menyerang 3 benteng utama yang menjaga perbatasan India dan Pakistan, yaitu Benteng Gulistan, Benteng Lockhart, dan Benteng Saragari dalam waktu 1 hari. Dan mereka memutuskan untuk menyerang Benteng Saragari terlebih dahulu, karena di benteng itu hanya dijaga oleh 21 tentara Sikh saja. Kalau mereka tidak bisa mengalahkan ke-3 benteng itu dalam 1 hari, maka bantuan dari armada Inggris akan datang dan menyerang mereka. Untuk itu mereka berencana mengalahkan ke-3 benteng itu dalam waktu 1 hari, agar mereka dapat menduduki benteng sebelum bantuan dari armada Inggris datang. Di dalam Benteng Saragari, kita diperlihatkan Isarsik sedang memperhatikan bawahannya yang sedang menjalani hukuman agar tidak makan selama 2 minggu. Sedangkan hukuman baru saja berjalan 3 hari. Namun Isarsik melihat bawahannya dalam keadaan lesu karena sudah makan selama 3 hari. Akhirnya ia kasihan dan ia mengakhiri hukumannya dan menyuruh koki untuk memasak makanan. Mendengar ini mereka senang bukan main, dan mereka merayakannya dengan nyanyian dan tarian khas India. Keesokan harinya, Isarsik mendapatkan berita bahwa informan mereka di desa kaum Patan tidak kembali selama 1 minggu. Akhirnya ia memutuskan untuk mencek keberadaan informan tersebut, dan ia pun berangkat bersama bawahannya ke desa tempat informan itu. Sesampainya di desa, Isarsik dan bawahannya melihat tidak ada 1 orang pun pria di desa itu. Di sana hanya ditinggali oleh anak-anak, orang tua, dan wanita saja. Merasa heran, ia pun bertanya kepada salah 1 orang yang ada di sana. Ia bertanya di mana semua pria di desa ini. Orang itu menjawab bahwa semua pria sedang berangkat menuju medan perang dan mereka akan kembali setelah perang selesai. Di sini Isarsik melihat para wanita sedang mengangkat batu-batu besar dan ia bertanya untuk apa batu itu. Pria itu pun menjawab, batu itu untuk membangun masjid mereka karena musim dingin sebentar lagi akan datang. Makanya mereka harus menyelesaikan masjid walaupun mereka hanya perempuan dan orang-orang tua saja. Setelah mendengar ini, akhirnya Isarsik dan bawahannya kembali ke benteng. Di dalam benteng ia mengumpulkan semua bawahannya, dan ia berkata bahwa desa kaum Patan membutuhkan bantuan untuk membangun masjid mereka karena para pemudanya berangkat untuk berperang. Di sini semua bawahannya menolak untuk membantu karena kaum Sikh dan kaum Patan sudah saling bermusuhan selama ratusan tahun. Di sini Isarsik berkata bahwa ia tidak memaksa mereka untuk ikut, dan ia berkata,
Kita memang bermusuhan dengan kaum Patan selama ratusan tahun. Akan tetapi kita tidak bermusuhan dengan Tuhan mereka. Kita hanya membantu untuk membangun rumah Tuhan saja. Dan ia berkata, siapa saja yang mau ikut membantu, maka ikutlah dengannya besok pagi ke desa kaum Patan. Pada pagi harinya, Isarsik berangkat menuju desa kaum Patan tanpa ditemani oleh satupun bawahannya. Sesampainya di desa, ia meminta izin untuk membantu membangun masjid mereka. Ia pun disambut hangat dan diperbolehkan untuk membantu. Tak berselang lama, ada anak-anak yang sedang bermain di dalam masjid, dan tanpa sengaja seorang anak menabrak tiang bangunan masjid itu dan membuat bagian atap berjatuhan. Melihat ini, Isarsik mencoba menyelamatkan anak itu. Namun sebuah kayu besar tiba-tiba jatuh dan akan menimpa mereka. Namun secara tak terduga, kayu itu tak kunjung jatuh juga. Ternyata kayu itu ditahan oleh para bawahan Isarsik. Akhirnya Isarsik dan anak itu selamat dari timpaan kayu besar itu. Ternyata hati bawahannya luluh juga dan mau ikut membantu membangun masjid itu. Di sini kita diperlihatkan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi seseorang untuk berbuat baik. Keesokan harinya, Gurmuksik mendapatkan berita dari benteng utama bahwasanya orang Patan dalam jumlah besar sedang menuju benteng mereka. Mendengar ini, Isarsik mengambil teropong dan mencari pasukan Patan yang dimaksud oleh benteng utama. Namun setelah lama mencari, ia masih belum melihat pasukan Patan tersebut. Tak berselang lama, terdengarlah terompet perang dari pasukan Patan. Di sini Isarsik dan pasukannya melihat pasukan dari kaum Patan dengan jumlah yang sangat banyak. Di sini ada seorang kaum Patan membawa seorang perempuan yang telah diselamatkan Isarsik di awal film tadi. Di sini perempuan itu dipenggal dan Isarsik tidak dapat menyelamatkannya. Setelah itu Isarsik mengumpulkan semua pasukannya. Dia berkata bahwa jumlah pasukan musuh mereka ada 10.000 orang, sedangkan mereka hanya 21 orang. Dan benteng utama tidak bisa mengirimkan bantuan karena semua jalur menuju benteng mereka sedang dijaga oleh pasukan Patan. Namun Isarsik menyemangati pasukannya agar tidak meninggalkan benteng ini, melainkan mereka harus bertahan sampai bantuan datang. Lalu Isarsik membunyikan gendang perang mereka, yang membuat semangat pasukannya menjadi berkobar-kobar. Mereka siap mati demi mempertahankan perbatasan negara mereka, walaupun jumlah mereka hanya 21 orang, sedangkan musuh mereka ada 10.000 orang. Setelah itu, Isarsik melakukan tembakan pertama sebagai petanda mereka siap untuk berperang, dan peperangan pun tidak dapat dihindari. Pasukan Patan berusaha untuk menerobos dari depan benteng, karena itu adalah satu-satunya jalan menuju benteng. Sedangkan di samping dan belakang benteng adalah jurang yang sangat dalam. Satu persatu pasukan Patan berhasil dilumpuhkan oleh Isarsik dan pasukannya. Di sini terlihat jelas perbedaan jumlah pasukan dari kedua belah pihak. Tak berselang lama, ada seseorang yang melempar sebuah bom ke dalam benteng. Namun ini dilihat oleh Bakwansik dan ia mencoba untuk melempar bom itu kembali. Akan tetapi ia terlambat dan bom pun meledak. Karena ledakan itu, ia terlempar jatuh keluar benteng. Namun ia masih hidup dan tidak bisa berdiri. Melihat ini, Nansik berusaha menyelamatkannya. Namun ia ditembak oleh penembak jitu dan hampir menembus kepalanya. Penembak jitu itu menembaki badan Bakwansik untuk memancing Isarsik dan pasukannya keluar dari benteng untuk menyelamatkan Bakwansik. Dan benar saja, Nansik keluar dari gerbang dan menyelamatkan Bakwansik. Namun ia terkena tembakan dari penembak jitu tersebut. Isarsik mencoba mengalihkan perhatian dari penembak jitu itu agar mereka dapat masuk ke dalam benteng. Setelah mereka masuk ke dalam benteng,
Ternyata nyawa Bhagwan Sikh tidak bisa diselamatkan. Melihat ini, Isar Sikh memanggil Gurmukh Sikh dan memarahinya karena Gurmukh Sikh tidak menembak di saat orang Pathan itu melemparkan bomnya. Kalau Gurmukh Sikh menembak, pasti kejadian ini tidak terjadi. Di sini Gurmukh Sikh berkata bahwa ia takut untuk menembak dan ia tidak pernah membunuh orang lain. Selama ia bertugas di benteng, ia hanya ditugaskan sebagai pemberi dan penerima pesan dari benteng ini ke benteng pusat karena ia masih berumur 19 tahun. Mendengar ini, akhirnya Isar Sikh menyuruh Gurmukh Sikh untuk menulis siapa saja yang telah gugur di dinding benteng dan memberikan kabar ke benteng utama tentang keadaan di benteng mereka. Tak berselang lama, pasukan Pathan mengibarkan bendera putih dan mengajak untuk bernegosiasi. Hal ini disambut baik oleh pasukan Isar Sikh. Mereka mengutus masing-masing 3 utusan untuk bertemu di tengah-tengah medan pertempuran. Di sini salah seorang petinggi Pathan berkata, kalau Isar dan pasukannya mau meninggalkan benteng, maka ia berjanji akan menjamin keselamatan Isar Sikh dan pasukannya. Kalau tidak, maka Isar Sikh dan pasukannya akan terbunuh di benteng itu. Isar Sikh pun menjawab, kami sudah siap mati sejak pertempuran dimulai, dan mereka tidak akan meninggalkan benteng karena benteng tersebut adalah wilayah negara mereka, dan mereka siap mati demi negara mereka. Di tengah-tengah percakapan, ada beberapa orang pasukan Pathan yang mengendap-endap dan membawa bom bersama mereka. Mereka memasang bom itu di dinding benteng. Ternyata negosiasi itu hanyalah siasat agar tentara Sikh tidak terlalu fokus melihat yang lain dan berfokus ke Isar Sikh dan orang-orang yang berada di negosiasi itu. Setelah tidak mendapat kata sepakat, akhirnya mereka kembali ke tempat masing-masing. Namun sebelum itu, Isar Sikh memanggil bawahannya. Ternyata mereka telah menangkap orang yang memasang bom tersebut dan menyerahkan mereka kepada pimpinan kaum Pathan. Akhirnya, 2 orang yang diikat itu dibawa ke tengah-tengah pasukan. Di sini ikatan mereka dibuka. Namun ternyata itu adalah jebakan. Ternyata di badan mereka telah dipasangi bom oleh pasukan Sikh, dan bom pun meledak. Hal ini membuat petinggi kaum Pathan menjadi emosi, dan pertempuran pun kembali berlanjut. Tak berselang lama, ada sekelompok orang Pathan yang berhasil sampai di pintu gerbang benteng. Hal ini dilihat oleh 2 orang prajurit Sikh dan mereka mencoba menghentikannya. Namun mereka tertembak oleh penembak jitu dan mereka pun gugur. Dengan begini, pasukan Isar Sikh telah gugur sebanyak 3 orang. Dengan hati yang sangat sedih, Gurmukh Sikh pun menuliskan nama mereka di dinding benteng itu. Namun, orang Pathan yang sudah berhasil sampai di gerbang benteng pun terus berusaha mendobrak gerbang itu. Melihat itu, Isar Sikh mencoba menembaki mereka. Namun, ia selalu dihalang-halangi oleh penembak jitu dari suku Pathan. Ia mencoba untuk menembak, akan tetapi karena jarak yang cukup jauh, dan penembak jitu itu bersembunyi di celah sebuah batu besar. Hal ini sangat menyulitkan Isar Sikh untuk menembak dengan tepat sasaran. Akhirnya ia mempunyai inisiatif untuk memodifikasi senapannya dengan cara mengikat teropong di atas senapannya. Dengan begini, ia bisa melihat sasaran dengan lebih jelas dan berhasil mengenai penembak jitu tersebut. Karena penembak jitu sudah diatasi oleh Isar Sikh, ia pun menyuruh Lal Sikh untuk turun ke bawah mengamankan pintu gerbang benteng mereka. Lal Sikh pun membawa 5 orang bersamanya dan turun mengamankan pintu gerbang benteng, dan pertempuran epik pun kembali terjadi. Namun ada seorang pasukan Sikh yang kehabisan peluru, dan hal ini menyebabkan ia hilang konsentrasi, dan akhirnya ia pun tertembak dan meninggal dunia. Karena peluru mereka sudah habis, mereka akhirnya membuka pintu gerbang dan bertarung tanpa menggunakan senjata. Mereka berhasil mengalahkan orang Pathan dengan menggunakan alat seadanya, walaupun 1 orang di antara mereka berhasil tertusuk pedang oleh lawan. Setelah itu Lal Sikh menyuruh mereka untuk masuk ke dalam benteng. Sementara ia mengumpulkan senjata dari musuh yang telah tewas. Namun tiba-tiba mereka ditembaki oleh pasukan Pathan dengan membabi buta.
Hal ini cuma menyisakan Lalsik dan Jevansik yang masih hidup. Lalu Lalsik menyuruh Jevansik yang sedang sekarat untuk menutup gerbang, sementara ia menahan musuh agar tidak masuk ke dalam benteng. Namun sayang, Lalsik ditembaki oleh musuh dengan sangat sadis dan menghilangkan nyawanya. Sementara Jevansik berhasil menutup pintu gerbang benteng. Namun karena ia terluka cukup parah, akhirnya ia pun gugur juga. Pertempuran pun terus berlanjut. Pasukan Patan berusaha menumpuk jasad rekan mereka yang telah mati di depan benteng agar mereka bisa menaiki tumpukan mayat itu dan melemparkan tali ke atas benteng agar mereka bisa memanjat benteng menggunakan tali tersebut. Sementara itu, pasukan Sikh sudah kehabisan peluru dan hanya menyisakan satu kotak amunisi saja. Namun hal ini tidak melemahkan semangat bertempur mereka. Mereka terus berjuang mempertahankan benteng. Tiba-tiba ada beberapa orang Patan yang berhasil naik ke atas benteng. Akhirnya pertarungan jarak dekat pun berlangsung. Satu persatu dari tentara Sikh pun berguguran dalam pertempuran jarak dekat ini. Dan ada seorang tentara Sikh berjuang menghentikan orang Patan yang berhasil naik ke benteng. Ia bahkan melawan 3 orang sekaligus. Namun nahas di antara 3 orang itu, ada salah seorang Patan membawa bom di tangannya. Melihat ini, ia pun membawa orang Patan itu untuk melompat ke bawah dan bom pun meledak. Atas kejadian ini, Isar Sikh pun hanya bisa terdiam, menyaksikan rekannya yang rela mati demi mempertahankan benteng dan harga diri kaum mereka. Tak berselang lama, kaum Patan pun berhasil menanamkan bom di benteng sebelah barat dan meledakkannya. Karena ledakan ini, banyak dari pasukan Sikh yang gugur dan benteng sebelah barat menjadi hancur. Karena kejadian ini, pasukan Sikh hanya tersisa 4 tentara saja. Namun mereka tidak gentar dan takut. Mereka tidak ada sedikit pun niat untuk melarikan diri. Di sini Isar Sikh berkata, ia akan menahan mereka di depan gerbang benteng ini. Dan ia menyuruh Gurmukh Sikh untuk kembali ke posnya dan menyuruhnya agar tidak keluar apapun yang terjadi. Dan ia menyuruh Chanda Sikh untuk menjaga di luar pos Gurmukh Sikh. Sementara ia akan berusaha menahan pasukan Patan sampai bantuan datang. Mereka pun menuruti perintah Isar Sikh dan kembali ke pos mereka. Di sini Isar Sikh memanaskan pedangnya di api yang membara sambil menunggu pasukan Patan datang. Di sini kita diperlihatkan sifat pemberani dan kesatria dari seorang tentara demi mempertahankan batas negaranya. Tak peduli sebanyak apapun musuh yang akan dihadapi, dan tak peduli kalau ia akan mati, karena negara adalah segalanya baginya. Dan akhirnya ribuan pasukan Patan pun menyerbu benteng dari segala arah. Dan pertarungan epik antara Isar Sikh dengan ribuan tentara tak bisa dihindari. Walaupun jumlah lawan sangat banyak, di sini Isar Sikh masih bisa menahan mereka. Hingga suatu saat, ada seorang pasukan Patan yang hampir ditebas oleh Isar Sikh. Namun ia menghentikannya, karena orang itu masih anak-anak, dan ia tidak mau menyakiti anak-anak. Akhirnya, karena kejadian ini, konsentrasi dari Isar Sikh pun pudar, dan ia berhasil ditembak oleh salah seorang pasukan Patan. Akan tetapi, ia tidak mudah dikalahkan. Ia terus saja melawan hingga titik darah penghabisan, walaupun ia hanya memiliki senjata sebuah batu di tangannya. Dan akhirnya ia berhasil ditusuk oleh anak-anak dari pasukan Patan yang hampir ia tebas tadi. Dan hal ini membuatnya kehilangan banyak darah dan tersungkur. Setelah itu ada seorang Patan mencoba mengakhiri hidup Isar Sikh. Namun ia berniat untuk mengambil turban Isar Sikh dan menginjak-injaknya sebelum ia membunuh Isar Sikh. Namun dengan kondisi yang hampir mati, Isar Sikh masih bisa membunuh pria itu dengan menggunakan jarum di atas turbannya. Ia berkata mereka boleh saja membunuhnya. Akan tetapi ia tidak bisa membiarkan turbannya dilepas dari kepalanya, karena harga diri dari kaum Sikh berada di turban mereka. Mendengar ini, salah satu pimpinan kaum Patan menghormati perkataan Isar Sikh, dan ia berjanji pasukannya tidak akan menyentuh turbannya.
dan turban pasukannya yang telah mati. Ia berkata ia akan mengingat nama Isar Sikh sebagai seorang pemberani dari kaum Sikh. Dan akhirnya Isar Sikh pun mengembuskan napas terakhirnya. Melihat kejadian ini, Ganda Sikh melepaskan tembakan dan membuat perhatian dari pasukan Pathan tertuju kepadanya. Akhirnya pasukan Pathan menyerang Chanda Sikh dan akhirnya Ganda Sikh terbunuh dengan cara yang sangat tragis. Tak berhenti sampai di situ, mereka mencoba membakar pos Gurmukh Sikh. Mereka berencana membakar Gurmukh Sikh di dalam pos itu. Namun tanpa diduga, Gurmukh Sikh keluar dari pos dengan keadaan terbakar. Tapi ia tidak berteriak kesakitan. Ia malah berkata dengan lantang, dan ia memegang seorang pimpinan Pathan dan mengambil bom yang ada di pinggang pimpinan Pathan itu dan menghidupkannya. Dan akhirnya Gurmukh Sikh pun tewas karena ledakan itu. Teriakan dari Gurmukh Sikh terdengar hingga ke benteng Gulistan, yang membuat semangat para tentara di benteng Gulistan menjadi berapi-api karena keberanian dari 21 rekan mereka yang telah gugur dalam mempertahankan batas negara di benteng Saragari. Karena keberanian dari 21 tentara yang menjaga benteng Saragari dari kaum Pathan yang berjumlah 10.000 orang, rencana dari para pimpinan kaum Pathan untuk menyerang ketiga benteng yang menjaga perbatasan India dan Pakistan dalam waktu 1 hari untuk menghindari bala bantuan dari pasukan Inggris yang akan sampai di hari berikutnya gagal total. Karena Isar Sikh dan pasukannya berhasil menahan mereka dari pagi hari sampai jam 6 sore, walaupun mereka semua harus gugur dalam perang tersebut. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya sob. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dalam film ini adalah keberanian dan kerendahan hati. Karena di dalam film ini kita diperlihatkan keberanian Isar Sikh dan pasukannya dalam mempertahankan batas negara mereka, walau mereka harus melawan 10.000 pasukan musuh. Dan kita juga diajari untuk rendah hati dan menolong orang lain, walaupun mereka berbeda agama. Karena perbedaan ras, suku, dan agama tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya sob, agar kami lebih semangat lagi untuk mereview film-film keren lainnya. Bagi sobat yang ingin direview film-film keren lainnya, silahkan tulis di kolom komentar ya sob. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.